Halo Pak Prabowo, saya pendukung setia. Tapi saya kecewa sama Pak Prabowo. Suara nyalimu tidak segarang suaramu. Nyalimu seorang mantan jenderal kalah sama nyali tukang kayu. Besok kesini nggak Pak Budet? Pak Jokowi. Mudun, Pak Prabowo kudu mudun. Iso gak iso, saiki kudu mudun. Kudu mudun kok jabatan, Pak, maksudnya wong-wong ki. Tapi mudunno deloken realitane ndek masyarakat ki lho, Pak. Dengan bangga dan percaya diri, jenengan muni ekonomi di Indonesia baik-baik saja. Beh, ancuk. Rakyat kecil nganggur nggak diurusi negara. Dancuk. Tenan. Wong cilik nganggur ora diopeni negara. Ya, orang kecil nganggur tidak diurusi negara, tidak dicarikan kerjaan. Sudah dapat kerjaan, ditarik pajaknya. Jan ngeri. Mantap Pak Prabowo presidenku. Koruptor itu bukan soal karakter, tapi emang DNA-nya maling. Mau diapain pun bakal tetap nyolong. Bapak terlalu baik sama koruptor. Boro-boro mereka mau tobat. Mereka malah cari cara masuk pemerintahan biar aman. Macan plongo. Macan plongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Wawok lagi ya, yang terus dirujak netizen ya. Sekarang Wawok dirujak oleh komedian terkenal asal Bali, yaitu Kak Onyot ya. Dengan sindiran-sindiran yang menurut saya sangat berisi tetapi menohok ya kan. Katanya Kak Onyot nih ya kan. Berharap para koruptor bertaubat itu sama halnya dengan berharap wanita meminta maaf duluan ketika bersalah. Aduh, Kak Onyot ya. Selain itu teman-teman ya, juga ada pernyataan yang sangat tajam ya, tidak kalah menusuk jantungnya dari seorang pemuda NTT. Siapa lagi kalau bukan si Wagu ya, bahkan bisa dikatakan pernyataan pemuda dari NTT ini adalah obat keras ya, obat keras untuk si Wawok ya dari pemuda NTT ya. Ini menarik sekali mengingat si macan Asia tersebut faktanya banyak netizen yang menyebut hanya seperti si macan ompong. Aduh. Faktanya nyalinya kalah sama si tukang kayu. Waduh. Wow, piye to iki, wow. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Macan plongo. Macan plongo. Waduh. Yel baru, macan plonga-plongo. Macan Asia silang, macan plonga-plongo centang ya kan. Kemudian ada patung macan yang lehernya itu dirantai oleh seseorang berdasi dan berselimut sebuah negara. Iya, tentu teman-teman tahu lah maksud dari karya netizen yang barusan kita saksikan. Lanjut. Halo Pak Prabowo, saya pendukung setia. Tapi saya kecewa sama Pak Prabowo. Suara nyalimu tidak segarang suaramu. Nyalimu seorang mantan jenderal kalah sama nyali tukang kayu. Besok kesini nggak Pak Budet? Pak Jokowi. Salam NKRI. Hidup Pak Jokowi. Ya, menurut saya
bukan hanya tepat teman-teman ya, tetapi sangat jitu pernyataan netizen barusan bahwa tukang kayu nyalinya jauh lebih besar daripada seorang jenderal. Ini adalah fakta, walaupun ya secara secara pengetahuan umum seolah-olah jenderal itu adalah orang yang gagah berani, perkasa, pemberani, kan begitu. Tapi nyatanya di kehidupan nyata tukang kayu jauh lebih berani ya kan daripada seorang jenderal. Jadi apa yang disampaikan oleh netizen barusan saya sependapat. Nah, nggak tahu teman-teman sependapat atau enggak. Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Pak Prabowo berharap koruptor tobat. Ini ibarat bapak ngarepin cewek minta maaf duluan. Katanya dulu mau bapak kejar sampai Antartika. Mohon maaf Pak Presiden. Koruptor itu bukan soal karakter, tapi emang DNA-nya maling. Mau diapain pun bakal tetap nyolong. Bapak terlalu baik sama koruptor. Boro-boro mereka mau tobat. Mereka malah cari cara masuk pemerintahan biar aman. Jangankan yang nyuri duit rakyat, yang minjem duit kita aja susah ngembaliin. Udah disindir pakai story WA. Tiap upload makan, belanja, udah di komen. Wih, cair nih. Tetap juga nggak dikembaliin. Piye wo, udah denger wo, rujakan dari Kak Onyot wo. Jadi jika Anda berharap seorang koruptor itu bertaubat, itu sama halnya ya berharap seorang wanita itu meminta maaf duluan ketika bersalah. Aduh, nunggu lebaran kuda wo, nggak mungkin wo, waduh, wo, ya kan, bahkan gitu loh, ya kan, jangankan koruptor, orang yang berhutang saja urusan duit ya kan, udah disindir-sindir juga belum juga dibayar gitu loh wo. Ya mudah-mudahan sindiran Kak Anyot ini sampai ya ke telinga si Wowo gitu ya. Ya minimal biar si Wowo sedikit tersenyum lah ketika mendengar pernyataan Kak Onyot yang aduh bikin ngakak barusan. Lanjut. Ki pirang wulan jabat lho, wis kok ngene piye lek. Pak Dewi dalam masa jabatannya 2 kali periode, terlepas ki apakah kalian pro rezim ataupun oposisi, terlepas mungkin ono sing seneng atau ora, tapi menurutku pada saat Pak Dewi menjabat periode pertama beliau lebih kalem, lebih main cantik, baru di akhir-akhir periode kedua tancap gas, wah ngegas ugal-ugalan. Lah iki Pak Dewo iki. Nah, gimana menurut teman-teman? Barusan adalah pernyataan seorang netizen yang menggunakan bahasa Jawa ya, walaupun saya mengetahui teman-teman tidak semuanya berasal dari Jawa, tapi saya berharap teman-teman tetap memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Intinya adalah Jokowi untuk menunjukkan gaspolnya ya kan, tanpa rem ya, rem blong itu di 2 periode pemerintahannya itu pun di tahap-tahap akhir, dan itu pun menurut saya juga ya itu bagian dari strategi, tetapi ya tidak mengandung pelanggaran hukum atau konstitusi begitu loh ya kan. Iya, itu hanya sekedar sebuah strategi murni begitu, tetapi yang diterapkan oleh si Wowo ini kan amnesti dan abolisi, tetapi yang diberi itu adalah seorang narapidana korupsi gitu loh. Nah itu yang menyakiti hati rakyat Indonesia, kurang lebih seperti itulah. Lanjut. Ngeri, Jan ngeri. Pemerintahannya Pak Prabowo luar biasa tegasnya. Gitu. Zaman pemerintahan Pak Prabowo tegasnya luar biasa kepada orang kecil. Jan, sip Pak Prabowo. Jadi kalau punya tanah, lahan, nganggur 2 tahun, ya harus cepet-cepet digarap. Kalau enggak nanti disita sama menterinya Pak Prabowo, bahaya. Ngeri, Jan ngeri.
ya toh. Tanah nganggur sita negara, rekening nganggur disita negara. Jangan ngeri. Rakyat kecil nganggur nggak diurusi negara. Dancuk. Tenan. Wong cilik nganggur ora diopeni negara. Ya toh, orang kecil nganggur tidak diurusi negara, tidak dicarikan kerjaan. Sudah dapat kerjaan, ditarik pajaknya. Jangan ngeri. Mantap Pak Prabowo presidenku. Di menteri kasih kemewahan Pak Prabowo, ya toh, sudah dapat gaji dari negara. Masih kurang ambilkan dari uangnya rakyat, pajaknya rakyat, rekening rakyat, tanahnya rakyat. Kalau nganggur sita untuk gajinya pejabat. Mantap Pak Prabowo, nggak sia-sia saya mendukung Pak Prabowo lewat PT saya tahun kemarin. Hidup Prabowo Gibran, sip. Lah ya itu loh, saya ini juga nggak ngerti teman-teman ya. Saya memang mendengar kabar gitu ya, bahwa kalau tanah itu dibiarkan nganggur selama 2 tahun ya, kemudian akan disita oleh negara. Saya nggak mengerti bagaimana proses penyitaannya gitu loh, skema penyitaannya ya kan. Kalau misalnya rekening 3 bulan tidak ada aktivitas transaksi kemudian dibekukan, itu kan mudah sekali. Karena rekening di bank itu ya bisa dikendalikan dalam 1 kali klik kan seperti itu ya. Ditanamkan skrip, pokoknya tidak ada aktivitas selama 3 bulan maka diblokir secara otomatis oleh sistem. Lah kalau tanah Indonesia ini kan nggak sempit bro, luas bro. Nah mekanisme penyitaannya itu bagaimana gitu loh, saya kok nggak ngerti gitu loh. Aduh, lanjut. Mudun. Pak Prabowo kudu mudun. Iso gak iso, saiki kudu mudun. Kudu mudun kok jabatan Pak, maksudnya wong-wong ki. Tapi mudun deloken realitane ndek masyarakat ki lho Pak. Jenengan ki gong paham Pak karo rakyat ki. Dengan bangga dan percaya diri, jenengan muni ekonomi di Indonesia baik-baik saja. Cok, kuwi cuma di atas kertas Pak. Patokane kan data pertumbuhan ekonomi 5% per tahun kuwi to Pak. Tapi fakta sing terjadi, jenengan gak eruh Pak. Sampai enek gerakan gendera One Piece barang kuwi, enek opo ki jenengan mudun tulung. Daripada enek geger geden nggo. Soale cacah nek wis kadung info ngawur kabeh Pak wi. Yo tulung jenengan mudun saiki. Nah, apa kata saya? Mudun ya, turun ya. Jangan nunggu diturunkan ya. Maksudnya adalah turun ya, seperti Pak Jokowi menemui rakyat ya kan. Walaupun hanya sekedar berfoto-foto. Saya masih ingat loh ya, Pak Jokowi itu turun ya menemui rakyat. Itu sering sekali loh. Bahkan dulu itu ada istilah ya, sehari itu menemui rakyat itu di 2 atau 3 lokasi begitu Pak Jokowi itu. Jadi nggak sehari itu 1, ya kebanyakan itu nggak 1 gitu loh. Lah ini si Wowo sudah 10 bulan menjabat sebagai presiden. Kok saya tidak pernah tahu si Wowo ini bertemu dengan rakyat ya kan. Atau mungkin saya yang kudet ya, katanya si Maling Panci kurang update. lanjut Pak Presiden Prabowo Subianto, beta pemuda dari NTT, beta mau sampaikan bahwa meskipun saat ini Bapak telah mendapatkan dukungan secara full dari semua partai di parlemen, tapi kalau tingkah Bapak seperti itu, kebijakan-kebijakan Bapak seperti itu, keputusan-keputusan Bapak seperti itu, maka sampai kapanpun Bapak tidak akan pernah menandingi Pak Jokowi. Kenapa beta bilang begitu? Karena Pak Jokowi pernah mengatakan, asal untuk rakyat dan asal untuk negara, beliau rela mempertaruhkan reputasi politiknya. Lalu bagaimana Bapak mau menandingi Pak Jokowi, sedangkan demi reputasi politik, Bapak rela pertaruhkan rakyat dan negara di tangan koruptor? Jujur, hingga saat ini beta tidak habis pikir dengan keputusan Bapak yang memberikan pengampunan pada koruptor. Bahkan beta lebih tidak habis pikir dengan alasan bebaskan koruptor demi menjaga persatuan di momen 17 Agustus yang berdampak pada stabilitas politik nasional. Kenapa beta tidak habis pikir? Karena memang sangat tidak masuk akal. Atau coba Bapak bayangkan,
bagaimana mengampuni koruptor dengan alasan persatuan, sedangkan yang mendapatkan pengampunan cuma 2 orang? Kan dalam kasus impor gula ada 9 terdakwa, lalu kenapa dalam kasus impor gula cuma Tom Lembong yang mendapatkan abolisi? Lalu itu yang mau bicara tentang persatuan atau penipuan? Lagian, kalau mau bicara soal persatuan, negara kita ini memiliki banyak masalah yang sensitif soal persatuan. Contoh, kasus intoleransi. Di tahun 2025 saja, dari Januari hingga bulan 7 kemarin, itu setiap bulan terjadi tindakan intoleransi. Dan yang terbaru terjadi tindakan intoleransi di Sumatera Barat. Bahkan itu memicu aksi dari berbagai daerah untuk turun di jalan. Salah satunya di Sulawesi Utara, tempat Bapak. Dan itu tempat rumah makan Padang di Sulawesi Utara terancam dibakar akibat tindakan intoleransi di Sumatera Barat. Lalu di mana dalih persatuan yang Bapak gembar-gemborkan? Apakah dalih persatuan itu hanya berlaku untuk Hasto dan Tom Lembong? Lalu apakah koruptor lebih suci dari agama? Atau apakah koruptor lebih pantas mendapatkan perhatian ketimbang anak-anak dan ibu-ibu yang dipukul dan diusir keluar dari rumah ibadah? Lalu sebenarnya persatuan yang Bapak maksudkan itu persatuan apa? Apakah persatuan dengan rakyat demi NKRI? Atau persatuan dengan koruptor demi kepentingan politik? Atau mau bicara persatuan dalam politik? Kalau mau bicara persatuan dalam politik, ya tarik Anies masuk kabinet, tarik Ganjar masuk kabinet. Dengan begitu ternak unta dan ternak banteng bisa tenang untuk kita sama-sama bersatu membangun bangsa. Lalu kenapa tidak ajak Anies bersatu? Kenapa tidak ajak Ganjar bersatu? Kok malah ajak koruptor untuk bersatu? Lalu kira-kira itu mau bersatu membangun bangsa atau bersatu merusak bangsa? Jadi stop dengan embel-embel persatuan kalau persatuan itu ditujukan pada koruptor. Karena beta sebagai rakyat Indonesia tidak sudi untuk bersatu dengan koruptor dalam merah putih yang suci. Lucunya lagi, Bapak bebaskan koruptor dengan alasan 17 Agustus. Yang jadi pertanyaan, inti dari 17 Agustus itu apa? Inti dari 17 Agustus itu adalah kemerdekaan. Sedangkan kami rakyat ini belum merdeka secara utuh akibat ulah dari koruptor. Lalu bagaimana mau bicara 17 Agustus sedangkan Bapak lebih memilih untuk merdekakan koruptor ketimbang memerdekakan kami rakyat? Lihat, coba lihat RUU perampasan aset koruptor selama bertahun-tahun nganggur di DPR tidak pernah disahkan. Tapi tanah milik rakyat nganggur selama 2 tahun langsung disita. Lalu itu yang mau bicara tentang 17 Agustus. Rekening milik koruptor dibiarkan untuk uang terus mengalir. Tapi rekening milik rakyat nganggur selama 3 bulan langsung diblokir. Lalu itu yang mau bicara tentang 17 Agustus. Koruptor divonis selama bertahun-tahun langsung dibebaskan untuk bersatu membangun bangsa, tapi rakyat nganggur selama bertahun-tahun tidak diajak untuk bersatu. Lalu itu yang mau bicara tentang 17 Agustus. Lalu inti dari kemerdekaan di 17 Agustus itu sebenarnya untuk siapa? Untuk rakyat dan negara atau untuk koruptor dan pembela koruptor? Cemennya lagi, Bapak bebaskan koruptor dengan alasan stabilitas politik nasional. Yang jadi pertanyaan, Hasto dan Tom Lembong itu punya pengaruh apa? Lihat di zaman Pak Jokowi, itu beberapa kali terjadi ketidakstabilitas politik nasional. Bahkan itu bisa menyebabkan Indonesia pecah. Tapi apa yang terjadi? Kasus contoh paling nyata adalah kasus Lukas NMB. Itu kalau Bapak perhatikan, terjadi bentrokan besar di Papua. Tapi apa yang Pak Jokowi lakukan? Yang ada Pak Jokowi menghormati hukum. Meskipun Papua adalah tempat yang sangat dicintai oleh Pak Jokowi, daerah yang sangat dicintai oleh Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi lebih memilih untuk menghormati hukum. Dan Pak Jokowi tidak pernah mengintervensi proses hukum Pak Lukas NMB sampai Pak Lukas NMB meninggal. Bayangkan, seorang tukang kayu tidak gentar dengan ancaman lepasnya Papua dari NKRI. Lalu masa seorang jenderal cemen dengan 2 lalat koruptor? Atau coba lihat momen ketika FPI turunkan 1 juta umat di Monas. Itu adalah momen yang sangat rentan dengan perpecahan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Pak Jokowi juga ikut turun di Monas. Lalu masa Pak Jokowi yang latar belakang seorang tukang kayu tidak lari dari 1 juta umat, sedangkan Bapak yang latar belakang seorang jenderal malah panik dengan 2 lalat koruptor?
Jadi sangat lucu dan sangat tidak masuk akal bagi beta kalau Hasto dan Tom Lembong dibebaskan dengan alasan untuk menjaga persatuan di momen 17 Agustus yang berdampak pada stabilitas politik nasional. Dan kalau misal pun ada orang yang mengatakan bahwa alasan tersebut sangat masuk akal, maka beta bisa bilang bahwa orang-orang tersebut memiliki pemikiran yang dangkal macam sumur resapan. Terlepas dari itu, ibarat kata nasi sudah jadi bubur. Jadi lewat video ini, beta datang di hadapan Bapak untuk memberikan kotak obat agar Bapak bisa menyembuhkan luka yang telah Bapak torehkan pada ingatan rakyat akibat bebaskan koruptor. Jadi kalau Bapak mau agar luka yang ada di ingatan rakyat itu sembuh, maka dengar baik-baik apa yang beta sampaikan ini. Obat pertama untuk Bapak dapat mengobati luka yang telah Bapak torehkan pada ingatan rakyat akibat bebaskan koruptor adalah sahkan RUU perampasan aset koruptor. Apalagi saat ini Bapak telah mendapatkan dukungan secara full dari semua partai di parlemen, maka beta rasa harusnya tidak ada alasan lagi untuk RUU perampasan aset koruptor tidak disahkan. Jadi kalau Bapak mampu mendesak DPR untuk sahkan RUU perampasan aset koruptor, maka beta jamin 100% luka yang telah Bapak torehkan pada ingatan rakyat itu akan sembuh. Dan bisa juga Bapak akan dianggap sebagai presiden terbaik Indonesia. Tapi kalau Bapak tidak mampu mendesak DPR untuk sahkan RUU perampasan aset koruptor, maka minta maaf Pak, itu Bapak akan dicap sebagai presiden tergagal di Indonesia. Bahkan luka itu akan bernanah dan menganggap Bapak sebagai presiden terburuk di Indonesia. Itu adalah obat pertama yang Bapak bisa gunakan untuk sembuhkan luka yang telah Bapak torehkan pada ingatan rakyat. Dan obat kedua yang bisa Bapak gunakan untuk mengobati luka yang telah Bapak torehkan pada ingatan rakyat akibat bebaskan koruptor adalah berkantorlah di tengah rakyat jelata. Meskipun obat ini khasiatnya tidak sampai 100%, tapi setidaknya obat ini dapat mengurangi sakit dari luka itu. Jadi obat kedua adalah berkantorlah di tengah rakyat jelata. Bahkan sudah berkali-kali beta sampaikan bahwa pemimpin yang baik itu bukanlah pemimpin yang berkantor di gedung mewah dan juga bukan pemimpin yang berkantor di tengah rakyat elit, tapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berkantor di tengah rakyat jelata. Karena kalau pemimpin berkantor di tengah rakyat jelata, maka dia akan tahu masalah bangsa yang sesungguhnya. Jadi kalau Bapak berkantor di tengah rakyat jelata dengan cara mengunjungi berbagai daerah seperti yang telah Pak Jokowi lakukan, maka di situ Bapak akan tahu arti persatuan yang sesungguhnya. Bapak akan tahu masalah bangsa yang sesungguhnya. Bahkan Bapak juga akan tahu stabilitas politik nasional yang sesungguhnya. Tapi kalau Bapak hanya Jakarta luar negeri, maka Bapak hanya akan tahu stabilitas politik di Jakarta saja. Lalu masa stabilitas politik Jakarta Bapak anggap sebagai stabilitas politik nasional? Kalau Bapak menganggap stabilitas politik Jakarta adalah stabilitas politik nasional, maka akan terjadi seperti yang kemarin. Bapak akan mudah dihasut dan ditipu untuk bebaskan koruptor dengan embel-embel persatuan dan dengan embel-embel stabilitas politik nasional. Lalu itu yang mau disebut pemimpin. Dengan orang terdekat saja Bapak sudah mudah ditipu. Lalu bagaimana dengan asing seperti kasus Ambalat? Jadi stop jalan-jalan ke luar negeri kalau Bapak tidak mampu seperti Pak Jokowi yang membuat Indonesia disegani oleh asing. Atau coba Bapak perhatikan di zaman Pak Jokowi, adakah Malaysia singgung soal kasus Ambalat? Adakah Singapura memberikan atau mengembalikan ruang udara di Natuna dengan imbalan? Yang ada Singapura kembalikan ruang udara di Natuna dengan gratis. Bahkan Pak Jokowi saat itu juga menekan Singapura untuk membeli batu bara dari Indonesia. Jadi stop jalan-jalan ke luar negeri kalau Bapak tidak mampu membuat Indonesia disegani oleh dunia. Jadi mending Bapak jalan-jalan saja ke seluruh pelosok di Nusantara ini supaya Bapak tidak mudah ditipu oleh setan-setan yang ada di sekitaran Bapak. Nah lo, gimana wo, sudah mendengar nggak obat keras yang dikirimkan oleh pemuda NTT ya? Untuk PS ya, PS ini apa ya, PlayStation atau gimana nih? Iya, menurut saya sangat intelek sekali ya saudara kita yang berasal dari NTT barusan, yang videonya kami ambil, kami jadikan salah satu materi dalam konten yang kami buat saat ini gitu ya.
mencerminkan bahwa ini orang walaupun berasal dari Indonesia Timur ya dalam tanda kutip memang orang Indonesia Timur itu kan secara pendidikan sebagian besar ya, tidak semuanya. Itu kan di bawah rata-rata, tetapi melihat beta dari timur barusan ya kan, Bung Siwago ini menunjukkan bahwa pemikiran orang-orang timur itu juga cemerlang gitu, cerdas-cerdas pilihan kata, intonasi, diksi ya, pengambilan gambar dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bukan orang sembarangan gitu loh. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan, bukan hanya 100% tetapi 100.000 triliun %. Dan saya berharap ya Wowo mendengarkan pesan yang ingin disampaikan oleh Bung Siwago barusan ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.